Oke teman-teman, ini adalah permasalahan lain. Jadi di dalam permasalahan ini adalah masalah pencarian juga ya. Bagaimana agen itu masalah pencarian di. Oke teman-teman, ini adalah salah satu contoh kasus yang lain. Contoh pencarian di negara Romania. Jadi kasus ini saya ambil dari buku AIMA ya, Artificial Intelligence: A Modern Approach. Ya coba teman-teman bisa bayangkan ada seorang wisatawan yang berada di negara Romania. Lalu wisatawan ini sedang berlibur nih teman-teman, dan dia berada di kota Arad. Nah ini adalah peta Romania ya. Jadi ini dunia agennya seperti ini. Ya di sini ada lingkaran yang menandakan ini adalah start state-nya di kota Arad, dan tujuannya, goal state-nya adalah pergi ke Bukares. Nah pertanyaannya adalah bagaimana nih caranya nih memilih jalur yang tepat untuk sampai ke Bukares. Ya, ini adalah kota Bukares. Ini saya ambil grafiknya. Oke, jadi anggaplah misalnya besok itu pesawatnya akan terbang dari Bukares, dan si wisatawan ini tuh nggak punya tiket yang bisa di-refund. Artinya dia harus sampai ke Bukares secepatnya, karena kalau tidak dia tertinggal pesawat kan kayak gitu. Nah, dari permasalahan ini teman-teman bisa pause dulu ya, bisa kira-kira definisikan dulu goalnya ini seperti apa ya. Untuk kasus ini problemnya ini apa, state-nya bagaimana memformulasikan problemnya ya, stage-nya seperti apa, aksinya seperti apa, dan kemudian nanti solusinya itu seperti apa definisinya ya. Oke, jadi untuk kasus tadi ya, goal-nya ini bisa diformulasikan seperti ini teman-teman. Jadi tujuannya adalah be in Bukares gitu kan, sampai di Bukares. Formulasi problemnya ya, formulasi permasalahannya, stage-nya tentunya adalah wisatawan ini ya ada di kota mana kan gitu. Jadi stage-nya adalah ya kota-kota yang kemudian dikunjungi oleh wisatawan tersebut untuk sampai ke Bukares. Aksinya adalah berarti ya perpindahan dari kota ke kota kan gitu ya. Dan solusinya ya berarti serangkaian kota. Ya, solusinya adalah berupa serangkaian kota yang dikunjungi oleh wisatawan tersebut untuk sampai ke Bukares ya. Oke, kalau kita definisikan lagi ya lebih detail, jadi initial state-nya ini adalah di Arad gitu ya. Kemudian aksinya ini bisa kita tuliskan seperti ini gitu, dari Arad, kemudian dari Arad bisa ke kota Zerin, dari Zerin kemana gitu kan ya. Goal testnya seperti ini ya. Misalnya goal testnya adalah pada saat X-nya itu sama dengan at Bukares kayak gitu ya. Path cost juga path cost ini berarti kan jaraknya gitu ya. Solusinya berarti serangkaian state ya untuk sampai ke sana. Nah, juga misalnya problem vacuum cleaner word ini yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya. Dalam vacuum word cleaner ini ya, dalam vacuum word ini teman-teman, nah ini adalah salah satu kasus yang sudah pernah kita bahas di pertemuan kedua ya teman-teman, di mana ada dua kotak, kemudian ada robot vacuum cleaner ya. Aksi yang bisa dilakukan ini seperti apa? Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi untuk kasus vacuum cleaner word ini stage-nya apa nih kira-kira teman-teman? Ya, stage-nya adalah berarti ya apakah di dalam kotak tersebut terdapat kotoran atau tidak kan gitu ya. Kemudian lokasinya apakah di kotak A atau di kotak B misalnya. Aksinya yang bisa dilakukan ya kalau tidak ke kanan ya berarti ke kiri kan gitu, dan menyedot. Di sini sebenarnya ada satu lagi yang waktu itu kita bahas, yaitu no action atau tidak melakukan apa-apa. Goal testnya adalah berarti supaya semua kotak ini bersih kayak gitu. Path cost-nya ya katakanlah kita berikan poin 1 ya setiap pergerakan perpindahan yang dilakukan oleh robot ini ya. Oke, jadi nah kesimpulan dari kuliah kita kali ini ya, saya tidak akan bahas secara detail nih. Ya, nanti kan ada berbagai strategi pencarian yang perlu dilakukan. Nanti teman-teman bisa kita diskusikan. Itu akan kita bahas di forum diskusi. Tapi intinya adalah dalam pertemuan 3 ini ya teman-teman, dalam menyelesaikan suatu permasalahan ya dalam konteks ya dalam materinya kita bahas mengenai permasalahan searching ya, pencarian, itu teman-teman harus mendefinisikan 4 hal ini ya, yaitu ya jangan lupa ya 4 hal ini harus jelas, yaitu state space ya, successor function, start state, dan goal test. Baru dari hal-hal ini, baru dari 4 definisi inilah yang teman-teman sudah definisikan dengan jelas, teman-teman bisa mendapatkan
mencari solusi dari permasalahan searching yang akan kita selesaikan. Jadi inti dari materi kita hari ini adalah ya, kita ingin mencari sebuah problem. Jadi intinya adalah problem kita itu harus mengandung apa saja. Ya, harus mengandung state space, dia punya success function, dia punya start state, dan punya goal test. Lalu jika ini sudah didefinisikan dengan jelas, maka kita kemudian bisa menentukan apa solusinya, ya. Ya, solusi adalah serangkaian aksi yang bisa mentransformasikan dari start state, ya, dari start awal menuju ke goal state. Itu. Terima kasih.